Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan sebuah materi mengenai perencanaan persediaan dan kontrol persediaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, anggota dari kelompok kami meliputi saya sendiri, Arisma Sukma. Saya Andira Ayu. Saya Keri Jardano Paranjo. Nah, jadi pada pembahasan pertama ini mengenai sebenarnya apa sih perencanaan dan kontrol persediaan itu. Jadi teman-teman, perencanaan itu sendiri merupakan kegiatan mencari informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, bagaimana kita mengolah kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah siapa saja orang yang terlibat dalam proses perencanaan ini. Lalu yang kedua ada pengendalian atau kontrol persediaan. Nah, pengendalian atau kontrol persediaan di sini yang dimaksud adalah di mana kita masuk kepada proses memutuskan apa yang sudah menjadi sasaran kita. Jadi apa yang sudah kita rencanakan ini harapannya bisa sesuai dengan apa yang telah kita tuju atau yang sesuai dengan sasaran kita. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan dan kontrol persediaan ini merupakan kegiatan yang ada di dalam perusahaan yang pertama mempertimbangkan jumlah, waktu, dan juga jenis bahan baku yang akan digunakan pada masa mendatang. Dan juga sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen persediaan. Nah, jadi persediaan di dalam perusahaan ini merupakan bisa kita bilang sebagai aset perusahaan yang nantinya akan digunakan pada masa mendatang. Jadi persediaan di sini merupakan bahan yang biasanya disimpan dalam gudang, namun barang-barang ini nantinya akan bermanfaat pada waktu-waktu tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya secara umum prinsip manajemen persediaan ini sendiri terdiri dari proses 3 langkah. Yang pertama ada mengembangkan kebijakan persediaan, perencanaan persediaan, dan juga mengontrol persediaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga poin ini. Yang pertama adalah mengembangkan kebijakan persediaan. Jadi mengembangkan kebijakan persediaan ini merupakan meminimalisir biaya persediaan dalam sebuah perusahaan, di mana hal ini bertujuan untuk tanpa menimbulkan sebuah kerugian dalam perusahaan. Nah, selanjutnya yang dimaksud perencanaan persediaan di sini adalah menetapkan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan proses perencanaan yang sudah kita rancang dari awal tadi. Nah, yang terakhir yaitu mengontrol persediaan. Jadi mengontrol persediaan di sini yang dimaksud adalah menjaga keseimbangan waktu yang dimiliki persediaan perusahaan yang dilakukan secara optimal untuk memaksimalkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari kedua poin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Andira. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu ada fungsi persediaan. Fungsi persediaan itu ada 5, yaitu persediaan penyangga, persediaan ukuran lot, antisipasi persediaan, persediaan jalur pipa, dan persediaan terpisah. Yang pertama ada persediaan penyangga. Persediaan penyangga itu persediaan yang disimpan untuk mempersiapkan lonjakan permintaan yang akan datang di masa yang akan datang nanti. Jadi jika nantinya ada seperti pesanan atau bahan-bahan yang dibutuhkan pada masa depan, persediaan ini akan terpakai. Yang selanjutnya ada persediaan ukuran lot. Persediaan ini adalah persediaan yang terakumulasi sebagai pembelian yang berlebih atau pembelian yang dibuat untuk jangka-jangka persediaan. Yang selanjutnya ada antisipasi persediaan. Antisipasi persediaan ini untuk mengantisipasi permintaan di masa yang akan datang juga. Dan ini berguna untuk sebagai persediaan yang tersimpan untuk dipakai di masa depan nanti juga. Selanjutnya ada persediaan jalur pipa. Persediaan jalur pipa ini
gunanya untuk membantu mempertahankan produksi atau tingkat distribusi. Yang terakhir ada persediaan terpisah. Persediaan terpisah adalah persediaan yang membuat setiap rantai pasok tidak bergantung pada gangguan rantai pasok yang tak terduga. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah ini persediaan bahan yang masih asli dan belum diolah menjadi bentuk apapun. Contohnya ada baja yang nantinya akan diolah sebagai mur atau baut. Yang kedua adalah parts atau komponen. Parts komponen adalah bahan utama yang nantinya akan membentuk suatu produk dan membuat produk tersebut menjadi fungsi yang lebih baik. Contohnya adalah baterai pada jam dinding. Baterai digunakan untuk menjalankan jam dinding tersebut. Yang selanjutnya ada work in process. Work in process ini adalah barang yang masih dalam tahap produksi untuk bisa menjadi barang yang berguna. Selanjutnya ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah diproduksi dan sudah siap untuk dijual atau didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya ada pemasok. Pemasok barang yang diperlukan untuk proses produksi, tapi pemasok tidak mencakup proses dari produk jadi tersebut. Yang terakhir, yang keenam, ada barang komoditas. Barang komoditas itu adalah barang yang dibeli sudah dalam bentuk jadi dan tetapi dia dijual lagi kepada konsumen. Yang terakhir adalah barang proyek. Barang proyek ini digunakan untuk membangun proyek-proyek tertentu, proyek-proyek besar seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Karin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi persediaan yang dimana dengan meningkatnya kebutuhan untuk penyusunan produk, banyak produsen telah diklasifikasikan produk mereka. Misalnya perusahaan penghasil olahan susu dapat mengelola persediaannya dalam beberapa unit penyimpanan di dalam perusahaan. Contohnya yaitu susu bebas laktosa atau susu tanpa lemak dan susu coklat dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada klasifikasi persediaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Andira bahwa klasifikasi itu ada beberapa poin. Dan di sini saya akan menambahkan yang pertama yaitu analisis nilai krisis, yang kedua analisis persediaan analisis, yang ketiga model ekonomi quantity atau EOQ, yang keempat yaitu distribution resource planning. Berikut untuk disintan atau DIT ya. DIT merupakan filosofi manajemen yang melibatkan pembelian atau produksi persis dengan kebutuhan dan waktu yang tepat. Contohnya yaitu tepat ketika dibutuhkan dan tidak lama sebelum atau setelah untuk menghilang pemborosan sumber yang mahal. Untuk persyaratan disintan yaitu yang pertama ukuran kecil yang dimaksud ukuran kecil ini misalnya untuk ukuran lot yang 5% itu habis hingga 20% dari penggunaan harian, jadi melebihi. Yang kedua yaitu waktu tunggu yang singkat. Yang dimaksud di sini adalah konsentrasi geografis pemasok dan kedekatan dengan produsen disintai. Yang ketiga, waktu penyiapan singkat, di mana waktu perubahan alat itu cepat, yaitu dinamis yang dimaksud di sini. Yang keempat, kualitas yang dapat diandalkan, yaitu tidak ada pemogokan dari hulu. Baik teman-teman, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Ternak-ternak si ikan teri. Teri diternak di dalam kolam. Karena kita telah sampai di penghujung materi, Ku akhiri dengan salam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.